Mungkin buat teman-teman banyak yang ngerasa kalau PC gaming itu harganya mungkin agak tinggi ya, di atas 5 jutaan. Dan kalau mau murah itu biasanya pakai barang-barang atau spare part-nya itu bekas-bekas. Tapi di sini kita akan mencoba mereview sebuah rakitan yang harganya itu bahkan nggak sampai 3 juta dan semua barangnya itu masih baru. Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu dan di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mereview sebuah rakitan Kerehore ya. Rakitan Kerehore yang bisa kita bilang PC kantor tapi berkedok PC gaming. Kebalik ya, PC gaming berkedok PC kantor ya. Intinya seperti itu ya. Karena kalau kita lihat secara tampilan itu nggak kelihatan gaming-gamingnya gitu loh. Kelihatannya biasa gitu. Dan nggak ada RGB-nya gitu. Tapi performanya ya gaming karena masih bisa buat main game yang masih baru-baru ya, dan enak gitu untuk dimainin ya, playable lah intinya ya. Anyway, mungkin sebenarnya saya mau mengingatkan bahwa rakitan yang kita gunakan kali ini itu semuanya barang baru. Jadi di sini nggak ada spare part bekas yang kita beli secara second, nggak. Semuanya di sini masih baru, fresh ya, dan harganya nggak sampai 3 juta. Murah nggak tuh ya? Murah banget lah, dan ya masih playable untuk zaman sekarang tahun 2022 ini. Jadi apa aja untuk komponen kita gunakan, kita akan coba perkenalkan dari yang pertama nih ya. Yang pertama ini kita pakai ini ya, prosesornya dari AMD A8 9600. Kemudian masuk ke motherboardnya ya, ini ada di belakang. Kita pakai motherboard dari Gigabyte A320 MS2H. Kemudian RAM-nya di sini pakai Hynix 2 kali 4 GB DDR4. Terus di sini SSD-nya juga pakai colorful yang 120 GB SATA. Terus ada casing ya, casing yang sudah include sama power supply-nya yaitu Phenom RX Kingpin plus power supply yang di sini kalau dituliskan 300 watt ya. Dan totalnya itu wow, gila sih. Ini totalnya cuman Rp2.810.000 ya. Harganya itu harga sekarang di One IT Solution. Jadi kalau di tempat lain bisa jadi beda harganya. Tapi kalau di kita cuman 2,8. Dan untuk rakitan ini pun ya, mungkin kalau di mata gamers nggak kelihatan menarik karena bentuknya ya cuman begini aja, nggak ada RGB-nya. Meskipun kalau mau kalian tambahkan fan yang sudah ada RGB-nya itu juga masih bisa gitu. Jadi at least ya sedikit menghiasi PC yang kelihatannya kayak kantoran ini menjadi sedikit gaming. Kemudian untuk performanya di sini memang kita targetkan untuk gaming dan juga office lah ya. Office pasti bisa lah ya terjangkau, tapi untuk desain itu masih belum bisa ya. Desain di sini sangat tidak dianjurkan karena di sini hanya APU ya. Jadi untuk prosesor ini itu adalah prosesor generasi ke-7 dari serinya, dan ini dirilis sekitaran 2016-2017 ya, udah cukup lama, sekitar ya kurang lebih 5 tahun yang lalu ya. Dan untuk iGPU-nya atau Integrated GPU, atau kalau nggak taunya itu bisa dibilang VGA bawaan ya, VGA prosesor gimana ya bilangnya ya, itulah graphic card yang ada pada prosesor, biasa disebut iGPU. Itu di sini sudah menggunakan Radeon R7 series ya. Dan untuk base clock dari prosesor ini itu menggunakan 3,1 GHz, kemudian untuk maksimum boost clock-nya itu bisa mencapai 3,4 GHz. Dan ya, ini bisa di overclock ya. Cuman di sini kita performanya tidak akan di overclock. Kita akan coba apa adanya aja lah, kira-kira seperti apa performanya. Dan juga untuk core-nya di sini juga masih pakai 4 core ya. Jadi nggak terlalu besar, tapi apakah performanya untuk gaming akan sebagus itu ya? Tapi sebelum masuk ke pengujian gaming, kita akan coba untuk pengujian rendering ya, untuk melihat apakah rakitan ini itu kira-kira cocok nggak sih untuk desain, yang mana sebelumnya saya sudah bilang mungkin ini nggak terlalu cocok ya untuk desain. Ini cocoknya untuk gaming dan juga office lah ya, kebutuhan yang cukup ringan. Di sini langsung aja kita masuk untuk pengujiannya di Cinebench R23, di mana untuk hasilnya di multicore itu bisa mendapatkan 1184 dan untuk single core-nya itu bisa mendapatkan 496 poin. Poin yang mungkin nggak terlalu tinggi, tapi nggak kaget juga sih ya untuk ya prosesor yang cukup tua, umurnya bisa dibilang 5 tahun yang lalu, tapi masih oke kali ya kalau dibuat gaming. Tapi sebelumnya lanjutlah ya, kita coba rendering satu kali lagi. Kita masuk ke 3D Mark Time Spy, yang mana mungkin kita juga sudah akan menyadari bahwa kayaknya nggak akan kuat sih ya. Tapi ya kalau nggak kita coba, nggak kita lihat ya, kita nggak akan bisa menilai. Jadi di sini untuk 3D Mark kita bisa mendapatkan skornya itu 587 ya untuk overall skornya. Masuk ke CPU score, di sini poinnya hanya 734, dan untuk GPU skornya itu ada di angka 568. Kemudian untuk GPU test 1 itu hanya mendapatkan 3,8 FPS. Kemudian tes 2-nya, GPU tes 2 itu ada di angka 3,5
1 fps. Kemudian untuk CPU test ada di angka 2,47 fps. Sangat-sangat mengecewakan ya untuk hasilnya. Jadi bisa kita bilang dan bisa kita nilai untuk performa di rendering ataupun di multimedia mungkin masih belum ya, masih belum cukup. Tapi bagaimana dengan gaming? Nah, di sini kita akan langsung masuk untuk pengujian pada game yang pertama, yaitu pada game Valorant. Dan di sini untuk Valorant saya menggunakan resolusi 720 dan untuk semua presetnya di low kan, dimatikan, dan ya seminim mungkin lah ya kita coba. Dan untuk hasilnya ya di sini ternyata ya cukup lumayan, cukup playable karena masih ada di angka 40 hingga 70-an fps kurang lebih ya. Mungkin rata-ratanya sekitaran kurang lebih 50-an lah ya untuk fps-nya. Tapi untuk sekelas Valorant ini masih cukup bagus ya, masih playable karena standarnya at least untuk playable itu adalah 30 fps. Jadi ketika kita masih menembus di atas 30 fps masih oke. Tapi apakah untuk kompetitif oke? Nah, itu masih belum bisa saya sebut oke ya, karena kompetitif juga membutuhkan fps yang cukup besar dan masih banyak hal-hal detail lain gitu. Jadi untuk game-game casual mungkin ya, player casual yang nggak terlalu mikirin kompetitif, just for fun, ini masih oke sih. Habis itu kita lanjut untuk ke game berikutnya yaitu Genshin Impact. Dan untuk Genshin Impact di sini juga pakai resolusi sama 720 dan untuk grafik presetnya di sini pakai yang lowest atau yang paling low, yang paling minim lah ya intinya. Di sini kita melakukan dua pengujian untuk render resolutionnya. Di sini pakai yang 0,8 dan juga yang 1.0. Kita coba yang 0,8 dulu. Dimana untuk rata-rata FPS-nya itu kira-kira ada di angka 45 hingga 60-an FPS dengan ya stabilnya kurang lebih ada di angka 40 hingga 50-an sih. Agak naik turun sedikit-sedikit tapi nggak sampai 30 FPS. Kemudian kita coba naikin untuk render resolutionnya ke 1.0 supaya gambarnya sedikit lebih jernih ya, karena kalau di 0,8 kan agak-agak pixelated. Di sini untuk yang 1.0 itu bisa mendapatkan 40 hingga 50-an FPS. Intinya masih di atas 30 FPS. Jadi masih bagus sih. Kalau misalkan teman-teman nggak mau kayak naik turun nanggung gitu, ya udah jadiin settingannya ke 30 FPS. Jadi ke lock ke 30 FPS dan ya rasakan sensasi bermain dengan 30 FPS. 30 FPS itu masih oke kok ya, karena dulu kita kalau zaman-zaman main PS1, PS2 itu kan masih banyak atau bahkan rata-rata semua game itu masih ada di angka 30 FPS. Jadi harusnya masih oke. Dan untuk Genshin Impact ini sendiri kalau misalkan kita naikkan ke 1080 mungkin hasilnya juga akan sedikit lebih buruk, tapi nggak terlalu buruk sih. Kayaknya masih oke lah ya. Jadi kalian bisa bereksperimen sendiri. Dan juga buat teman-teman yang mungkin belum tahu, kalau di Genshin Impact kalian pakai resolusi 720 kan tulisannya jadi window ya. Nah, biar full screen itu kalian pencet Alt Enter. Nanti dia akan langsung nge full screen sendiri. Oke, lanjut untuk game berikutnya yaitu Dota 2. Pada game Dota 2 ini kita pakai resolusi 720 juga. Kemudian untuk semua settingannya kita off-kan atau kita low-kan. Di sini kita nyobain di practice mode aja pakai invoker seperti biasa. Kita akan coba spam skill dan hasilnya pun ya masih oke lah ya, karena masih ada di angka sekitar 30 sampai 60-an. Meskipun kalau di sini agak nge-spam skillnya itu bisa turun di bawah 30, bisa sampai 20-an FPS, tapi kan ya mungkin nggak sampai ke sananya ya. Dan kurang lebih di sini rata-ratanya ada di sekitar 40-50 untuk lebih spesifiknya, lebih sering keluarnya. Tapi kalau misalnya kalian lagi diem masih ada di angka 60 FPS. Jadi masih oke sih ya untuk Dota 2, masih at least di atas 30 FPS. Jadi masih playable dan kita akan cobain langsung ke game berikutnya yaitu CS:GO. Dan untuk CS:GO ini juga sama 720 dan untuk settingannya di sini low semua. Dan untuk hasilnya ternyata sedikit mengecewakan ya. Saya bilang karena bener-bener kayak stucknya sekitaran 30-an FPS. Mungkin naik sedikit ke 40 dan kalau lagi mati ya ada naik sampai ke 60, tapi selama main itu kurang lebih itu stabil di angka 30-an FPS. Jadi di sini kalau dibilang untuk CS:GO playable masih playable, masih bisa. Di sini ya saya juga masih bisa nembakin beberapa orang, tapi kurang nyaman gitu rasanya. Jadi ya playable dan nggak playable bagi saya kurang playable sih. Dan kita masuk ke game yang terakhir yaitu Apex Legends, dimana untuk game Apex Legends ini kita pakai resolusi 720 juga. Dan untuk seluruh settingannya juga di low kan. Kita masuk ke practice saja, kita latihan. Dan di sini untuk FPS-nya sendiri terbilang masih playable, bahkan stabil ya. Nggak terlalu naik turun parah dibandingkan dengan game-game yang sebelumnya. Di sini stabil ada di angka 30 sampai 40-an FPS. Bisa naik sampai 45 bahkan. Dan ini benar-benar stabil sih, nggak ada yang sampai frame drop di bawah 30
ataupun naik sampai ke angka 60. Benar-benar stabil di sekitaran 30-45 FPS. Dan untuk saya, game Apex Legends ini juga terbilang playable. Jadi masih enak untuk main Apex Legends. Nah, jadi itu adalah pengujian game yang sudah kita lakukan, dan untuk overall itu bisa kita bilang masih playable untuk hampir semua game-game tadi. Mungkin untuk CS:GO kurang sih ya, kurang nyaman gitu untuk kita mainkan. Masih mending di game Valorant, bahkan Apex Legends. Apex Legends dia nggak terlalu ngedrop banget, dia masih stabil sih, ada di angkanya itu benar-benar stuck di situ aja. Dan untuk rakitan ini sendiri, bisa saya bilang ini bukan rakitan yang di planning untuk upgradable. Ya mungkin upgradable, tapi nggak terlalu banyak ya. Jadi misalkan kalian kepingin dengan rakitan ini, tapi pengen bagusan dikit, kalian bisa langsung tambahkan VGA. Satu aja terserah. Mungkin kalian bisa pakai Lord Chestplate 750 Ti, atau mungkin naik ke 1050 Ti, itu masih oke, masih bagus ya. Ataupun mau RX 550 atau RX 560 ke atas, terserah. Itu masih oke. Jadi saran saya itu kalau misalkan kalian mau upgrade di VGA-nya, dan yang pastinya itu power supply-nya. Karena di sini masih pakai power supply bawaan ya, dan itu 300 watt. Power supply bawaan sendiri buat saya nggak terlalu direkomendasikan kalau penggunaan yang cukup lama. Jadi jangan terlalu lama kalau misalkan kalian pakai rakitan ini dengan power supply tersebut, karena ya ditakutkan ada masalah. Jadi baiknya kalian upgrade aja ke 400 watt, terserah mau pakai apapun itu, sekalian nambahin VGA-nya. VGA-nya yang murah-murah it's oke lah ya. Tapi untuk rakitannya sendiri overall itu kalian cuman pakai yang harganya itu cuman 2,8. Jadi di sini berhasillah kita untuk menangkal mitos bahwa PC baru ya nggak ada barang bekasnya sama sekali, semuanya masih grass baru, itu nggak sampai 3 juta, dan itu udah bisa gaming. Ya mungkin mengorbankan dengan RGB-RGB-an dan juga casing yang kecil, tapi masih gaming. Yang penting gaming gitu loh, masih main. Yang penting main, daripada kalian nggak ngapa-ngapain, nggak main gitu kan. Jadi ini masih bisa main. Sedikit maksa tapi masih oke. Dan mungkin kalau misalkan kalian ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan kalau misalkan ada saran, masukan kita terima semua. Bahkan kalau kalian ada kepinginan di review untuk rakitan yang kalian racik sendiri, itu bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian kepingin ya untuk membeli rakitan ini ataupun ngerakit PC kalian sendiri bersama kita One90, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri, and peace out.